Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan makalah tentang penelitian manajemen biaya pendidikan. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Nah, pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Nah, kenyataannya tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya kualitas tentang pendidikan dalam Andemon Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi mengatakan bahwa pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Nah, kata manajemen berasal dari kata to manager yang berarti mengatur, menguras atau mengelola. Nah, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam pemerintahan. Dalam pengalihan judul ini untuk memenuhi selanjutnya ada proses kegiatan pembiayaan dalam pendidikan. Nah, manajemen berasal dari kata to manager yang berarti mengatur, mengurus dan mengelola. Banyak definisi yang dapat diperoleh oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Nah, namun dari sekian banyak definisi terdapat salah satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Nah, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, manajemen menurut Udaya 1995 memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan organisasi dan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organisir, meminim atau leading, dan mengendalikan atau catering. Nah, dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Nah, sedangkan dari Stentor sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko 1905 mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha pada para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mencakup tujuan organisasi yang lebih ditetapkan. Nah, secara khususnya dalam konteks pendidikan, Story 1980 memberikan pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi. Nah, pendidikan yang diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama undangan pemanfaatan sumber daya profesional dan material yang tersedia
dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Nah, sementara itu, kata Nawawi 1992 memukakan bahwa administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kajian ke sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara simetris yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama beberapa lembaga pendidikan formal. Nah, meskipun meskipun meski ditentukan pengertian manajemen atau administrasi yang beragam, baik yang bersifat umum maupun khusus tentang pendidikan umum secara eksternal, dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan, bahwa yang pertama, manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Terus yang kedua itu, manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya, dan yang ketiga, manajemen pendidikan berbudaya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan. Nah, sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan satu organisasi, seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, ada juga kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu budgeting atau penyusunan anggaran. Nah, setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatan kegiatan. Nah, oleh karena itu, anggaran ini masih bersifat sebagai rencana dan mengangkut keperluan orang banyak. Nah, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari atasan yang berwenang. Nah, terus yang kedua itu acuting atau pembukaan. Nah, kegiatan manajemen biaya yang kedua adalah pembukaan atau kegiatan pengurasan keuangan. Nah, pengurasan ini meliputi 2 hal. Yang pertama itu pengurusan yang menyangkut kewenangan, terus menentukan kewajiban menerima atau mengeluarkan uang. Nah, pengurusan tata usaha. Terus yang kedua, pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Nah, pengurusan bendahara. Nah, yang ketiga itu auditing atau pemeriksaan. Nah, auditing ini adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerima, penyiapan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan berdasarkan pada pihak yang berwenang. Nah, manfaat auditing atau pemeriksaan itu ada berbagai manfaat. Yang pertama itu bagi bendaharawan. Nah, ada 5 manfaatnya. Yang pertama, bekerja dengan arah pasti, terus bekerja dengan target yang telah ditentukan, terus tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai, terus mengetahui dengan jelas bahwa wewenang dan kewajibannya, terus ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang. Nah, terus ada juga bagi lembaga. Nah, yang pertama, dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, terus memperjelas bahwa wewenang dan tanggung jawab antar petugas, terus tidak ada rasa saling curiga, terus ada arah yang jelas dalam menggunakan uang. Terus ada juga bagi atasan. Nah, terus yang pertama itu mengetahui keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan, terus mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatan demi
penyusun anggaran tahun berikutnya. Terus mengetahui keberhasilan pengumpulan efisien dan kelancaran pengeluaran. Terus memprediksi biaya tahun yang akan datang. Terus untuk arsip dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya bagi badan pemeriksa keuangan. Nah, ada yang pertama itu ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara. Terus yang kedua, ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan uang negara merupakan milik seluruh rakyat yang diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Nah, pengamanan terhadap uang negara dapat diatur oleh beberapa ketentuan atau asas agar uang yang dijatuhkan oleh pemerintahan mengenai saran yang tepat. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama ada ajas plafon, artinya anggaran belanja tidak boleh melebihi jumlah tertinggi dari standar yang ditentukan. Terus yang kedua, ajas pengeluaran berdasarkan anggaran. Nah, artinya pembelanjaan harus didasarkan pada anggaran yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, ajas tidak langsung. Nah, artinya artinya ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk keperluan pengeluaran. Nah, perubahan pembiayaan diperoleh oleh dua hal, yaitu yang pertama faktor eksternal, yaitu yang berada di luar sistem pendidikan yang meliputi yang pertama berkembangnya demokrasi, terus kewajiban pemerintahan, terus tuntutan akan pendidikan, terus adanya influensi. Nah, terus yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi biaya pendidikan, meliputi yang pertama tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, terus materi yang dijelaskan, terus tingkat dan jenis pendidikan. Nah, karakteristik pembiayaan pendidikan diantaranya biaya pendidikan yang selalu naik. Nah, perhitungan pembiayaan dinyatakan dalam suatu unit kos tinjauan, unit kos bermacam-macam menurut luas faktor yang diperhitungkan. Di antaranya yang pertama unit kos lengkap, yaitu perhitungan unit kos berdasarkan fasilitas yang dilakukan untuk menyelenggarakan, termasuk gabungan halaman sekolah, lapangan, gaji guru, gaji profesional, pembiayaan bahan dan alat, dihitung keseluruhan program baik yang tergolong dalam kurikulum maupun yang ekstrakurikuler. Nah, yang kedua unit kos bertahap lengkap. Nah, hanya perhitungan biaya kebutuhan bahan dan alat yang berangsur hingga harus habis walaupun jangka waktunya berbeda. Terus yang ketiga itu unit kos sempit. Nah, yaitu unit yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar, mengajar, mengangkut buku, alat
peraga, dan alat pembelajaran. Nah, selanjutnya anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi, ya, yang berkaitan dengan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, di sini juga ada perhitungan besarnya biaya anggaran pendapatan dan belanja negara didasarkan atas kebutuhan real yang dianjurkan oleh unit-unit utama seperti sekolah, jurusan, kantor. Nah, kemudian pengajuan ini diteruskan ke pusat ulanwi atasan setempat agar pengajuan biaya dapat tepat pada waktunya. Nah, maka diadakannya penjadwalan secara ketat dalam anggaran. Ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan, anggaran yang berasal dari pemerintahan, yaitu yang pertama anggaran pembangunan. Nah, menurut jangka waktunya, perencanaan dapat diperoleh dengan 3 kategori, yaitu perencanaan jangka panjang 10 lebih dari 10 tahun, terus perencanaan jangka menengah 5 sampai 10 tahun, terus perencanaan jangka pendek kurang dari 5 tahun. Terus yang kedua, anggaran rutin. Nah, anggaran rutin adalah anggaran yang selalu ada setiap tahun, istilah yang digunakan dalam menyusun rencana dan program rutin seperti kantor, bantuan kerja, sektor, subsektor, dan lain-lain. Ada juga SPP, adalah sumbangan yang digunakan kepada wajib belajar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Nah, besar SPP tidak ditentukan atas kemampuan wajib bayar secara keseorangan, tetapi kemampuan rata-rata wajib bayar tersebut dapat baik penggunaan besarnya SPP tidak selamanya tetap, tetapi tidak berubah. Nah, selanjutnya pengaruh adanya manajemen pembiayaan terhadap pendidikan. Nah, tingginya biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua disebabkan banyaknya komplain biaya pendidikan yang menjadi beban orang tua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dilokasikan untuk kemampuan biaya penunjang yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, pengadaan buku pelajar. Nah, permasalahan pendidikan nasional tidak pernah usai. Nah, lebih kasus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Siapapun mengetahui makin masalahnya biaya untuk memasukkan jenjang pendidikan saat ini memang tidak salah jika kita mengatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya, namun personal daya finansial sebagai masyarakat di negara ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tidak pasti. Nah, terlepasnya dari permasalahan pembiayaan ini, tanggung jawab siapa? Nah, pasti personal yang paling kursional adalah perhitungan biaya pendidikan yang sesungguhnya, yaitu besarnya dan efektivitas
atas biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, sejauh mana pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dapat mempengaruhi pada mutu layanan sekolah yang menentukan tercapainya prestasi siswa. Nah, fenomena pendidikan yang menyedot biaya biasa begitu besar dari masyarakat itu juga sangat ini juga sangat terlihat saat pendaftaran mahasiswi baru atau PSB. Nah, beberapa waktu lalu orang tua siswa pun dibuat merinding mengenai biaya yang harus ditanggung dalam menyekolahkan anaknya. Memang harus diakui pemerintah tak lepas tangan membiayai pendidikan. Untuk pendidikan khusus siswa SD atau SMP, pemerintah telah mengeluarkan program bantuan operasional sekolah. Nah, dalam konsep absolut, mutu menunjukkan kepada sifat yang mengembangkan derajat baiknya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu. Sebagai lawan dari konsep absolut adalah konsep mutu yang bersifat relatif. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen berasal dari to manager yang berarti mengatur, menguras, atau mengelola. Baik pendapat mengenai manajemen ini oleh para ahli, terdapat istilah manajemen ini, namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu pendapat yang dianut sampai sekarang dan dipegang dalam memenuhi manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan program, perencanaan perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sektor lah merupakan komponen produksi yang menentukan keterlangsungannya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Nah, komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu diperoleh sebaik-baiknya agar dana-dana dan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting terutama bagi rangka BMBS yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan sumber daya. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.